Nah, jadi cerita soal game. Kan banyak nih orang-orang, gue pengen nih hidup dari game. Tapi kan kalau Hmm. bercerita soal kondisi yang ada saat ini, orang-orang PPKM cari kerjanya Hmm. dari trading. Hmm. Ngejarnya trading for living. Tapi kan trading for living ini susah banget gitu loh supaya bisa ke sana. Nah, maka ada alternatif lain sebenarnya. Cari sampingan. Sampingan lain Hmm. misalnya freelance dan sebagainya. Cuman Ya, problemnya freelance ini juga nggak gampang kan, gitu. ya. Maka saat ini kan ada alternatif lain. Ada yang coba-coba main game untuk dapat duit, streaming. Hmm. Jadi Hmm. streamer, game streamer. Atau mungkin ada beberapa yang agak hebat, mereka bisa masuk ke pro scene-nya e-sport. Cuman kan Hmm. ini bisa dibilang hanya hitungan jari gitu loh. Itu yang memang ya either lu talented banget atau hebat banget baru bisa ke sana. Nah, dengan ada game seperti ini, maka ada konsep baru yang mungkin bisa jalan yaitu gaming for living. Kan begitu. Nah, Hmm. kira-kira nih bro, kalau misalnya nih, supaya ada gambaran, kalau income dari game seperti ini, kira-kira gambarannya seperti apa? Misalnya Oke, hidupnya bisa seperti apa gitu loh. Ataukah ya udah income-nya ya UMR aja gitu loh. oke. Kita sekalian ini ya, debugging ya, kita Yes. demystifying, ada banyak mitos-mitos urban yang mungkin orang bisa dengar. Ini kalau udah Betul. masuk timnya e-sport tuh udah bakalan enak. Betul. Saya kenal beberapa teman saya yang udah ada di e-sportnya Mobile Legend, ada di e-sportnya, itu hasilnya belum begitu gede. Dibandingkan apa sekarang gini ya. Buat teman-teman yang masih muda, saya kasih tahu kalian semua itu udah punya aset dari awal. Dari kalian masih muda, kalian udah Mhm. punya aset. Dan aset itu bukan uang. Aset itu Mhm. adalah waktu kalian. Waktu Mhm. itu nggak bisa diminta kembali. Uang masih bisa kalian cari besok. Hari ini hilang, besok bisa dicari. Tapi waktu yang udah lewat itu nggak bisa kembali lagi. Kalian nggak bisa kembali ke kemarin. Kalian nggak bisa kembali ke hari sebelumnya. Jadi yang paling penting adalah waktu. Kalau misalnya di tim e-sport, ada orang digaji 3 juta, 4 juta sebulan. Tapi wajib latihan main sampai 10 jam sehari. Betul. Sekaligus disiarkan misalnya di Twitch dan segala macam. Dikontrol, artinya dia dikontrol, dia harus main. Dia suruh pasang itu, ada software dipasangin supaya dia harus jangan AFK. Mhm. Udah kayak perbudakan modern saya rasa ini gitu kan. Iya, iya. Bahkan pekerja-pekerja freelance saya perhatikan ada yang begitu, ada yang diwajibin pasang software tertentu untuk melacak jam kerja dia gitu kan. Oke. Ngeri juga saya rasa gitu kan. Nah itu demystifying ya. Hanya sedikit ya streamer yang besar yang punya penghasilan cukup signifikan. Hanya sedikit juga eh, gamer pro yang di e-sport yang punya penghasilan cukup menghasilkan. Kebanyakan dari mereka punya penghasilan karena mereka mampu membangun personal branding. Hmm. Sekali lagi saya ulangi, karena mampu membangun personal branding. Personal branding yang mungkin yang dikenal orang, misalnya kalau di Indonesia kan ada ya gamer yang kita kenal, dia punya personal brand, jadi sehingga akhirnya dapat endorse atau segala macam gitu kan. Betul, betul. Tapi itu juga nggak bisa bertahan lama kalau dia nggak bisa maintain personal branding dia ini itu tetap ada. Dan persaingan di dunia personal branding itu sangat kuat, sangat tinggi. Mungkin teman-teman lihat, ya kalau nggak good looking nggak masuk. Kalau nggak pandai ngomong, nggak pandai bacot, ya nggak masuk. Satu lagi, Betul. kalau nggak hoki juga nggak masuk. Itu Betul, juga betul. hoki-hokian. Nggak semua orang yang mencoba dengan resep dan jalan yang sama tembus. Kadang kita lihat Betul. ini kok bego-bego bisa masuk ya. Kayaknya ini lebih bagus daripada yang ini. Tapi itulah kenyataan hidup. Nah Betul. sekarang dengan adanya revolusi industri game dengan membawa blockchain dan NFT, ini semua bisa diubah. Mari kita bahas kenapa saya bilang ini bisa diubah. Mhm. Pertama, dengan memainkan game yang dasarnya adalah blockchain base itu, kalian memiliki semua usaha di dalam itu. Nggak Mhm. ada sebenarnya usaha atau jam-jam yang terbuang. Kalian main Mobile Legends, kalian main Counter Strike, kalian main PUBG, semua jam yang kalian invest di sana itu nggak bisa jadi apa? Resume, CV gitu. Saya mau ngajuin kerja nih. Saya ada main Diablo 3.000 jam. Nggak bisa dijadiin resume. Saya punya pengalaman flight jam terbang gitu kan, main PUBG sekian jam. Jam Setuju. terbang dari parasut ke bawah gitu kan. Nggak bisa. Atau di flight Nggak bisa simulator ya. sama sekali. Iya, flight simulator masih mending lah. Tuh kan, masih mending itu. Kalau flight simulator jam terbang saya masih akuin masih ada gunanya gitu kan. Malah jadi familiar deh. Tapi kalau game lain hampir nggak ada. Nah, daripada seperti itu, misalnya kalau kalian mainin game yang blockchain based, kalian pertama dapat ilmunya, Mhm. konsep bahwa bagaimana blockchain itu bekerja.
Bagaimana Hyperledger itu menyimpan data. Dari situ itu udah paham, tuh kan. Lalu selanjutnya kalian mengerti kenapa perlunya aset itu di dalam sistem NFT atau blockchain tadi. Kalian mengerti berapa pentingnya itu tadi. Lalu tinggal bangun community. Dengan usaha yang sama dibanding kalian main game yang lain yang bukan NFT gitu kan. Di game yang NFT, kalian punya peluang lebih besar untuk sukses di sini hanya dengan konsisten. Ingat kuncinya tadi, bukan dengan ngotot, tapi dengan konsisten. Artinya, nggak bisa langsung begitu terjun langsung gaming for living. Nggak bisa. Saya juga tadi udah ceritain dari awal. Nggak bisa. Saya sendiri mulai dari dulu juga nggak langsung bisa begitu. Meskipun itu memang impian saya. Dan sampai hari ini saya nggak pernah bekerja secara formal di perusahaan manapun, jadi karyawan nggak pernah sama sekali. Sampai hari ini. Karena memang saya tipenya orang yang hustling. Saya suka mengerjain sesuatu, hari ini kerjain, gitu kan. Besok libur tidur, gitu kan. Hari ini ada apa yang dikerjain. Jadi beneran di bawah happy. Kalau nggak mood, nggak usah. Jadi saya belajar living below my means. Kalau misalnya saya punya kemampuan untuk hidup 1 bulan, katakan saya bisa konsumtif 10 juta, saya nanti hanya habiskan 2 juta, 3 juta. Walaupun ada budgetnya untuk situ, saya nggak mau ngabisin itu. Jadi saya punya tabungan-tabungan. Nah gini, sekarang saya belajarnya dari teman saya yang senang berjudi. Orang yang senang berjudi, ada yang penjudi kumat, penyakit, ini jadi penyakit, dan ada penjudi profesional. Penjudi profesional dia punya tabungan khusus yang untuk dipakai buat berjudi. Nggak boleh di luar dari sini. Tabungan khusus ini, kalau begitu kena hilang setengah, dia berhenti. Kalau begitu jadi 2 kali lipat, juga dia berhenti. Akhirnya bertumbuh hasilnya. Betul, betul. Jadi dia tidak menggunakan emosi. Nah, ada money manajemennya. Ada money manajemennya. Nah, untuk gaming for living juga harus ada money manajemennya, terutama yang berbasis blockchain tadi. Karena gaming untuk yang berbasis blockchain tidak bisa kita pungkiri, kalian butuh liquidity. Kalian butuh duit dulu untuk memulai. Ada perbedaan orang yang mulai dari nol dengan orang yang mulai, sedikit aja bedanya. Yang mulai dari nol dengan yang mulai dari $100. Tidak terlalu ekstrim ini. Mulai dari nol, mental gratis, dengan mulai dari $100, ini bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Setuju. Tapi tinggal bagaimana manajemen yang $100 tadi. Betul. Itu loh caranya. Jadi kita memang, ada yang bilang jangan letakkan semua telur kalian dalam satu keranjang. Tapi lihat-lihat, ada memang peluang di mana kalau kita sekali, if you go hard, gitu kan, langsung hajar habis-habisan. Jangan tanggung-tanggung. Gitu. Karena peluang seringkali masuk dan datang di saat kita tidak siap. Jadi selalu punya yang seperti tadi. Tuh, harus ada stoknya. Jangan dihabisin semua. Harus ada stoknya. Karena untuk masuk ke dalam game yang tipenya NFT atau itu, akan ada peluang-peluang. Ada window-nya nanti. Dimana kalau... Dan kamu akan ngalamin nanti. Coba kemarin aku punya modal segini. Pas lagi ini harusnya aku beli. Ya, mirip kripto sih. Iya. Pas lagi dip harusnya saya masuk. Selalu begitu. Jadi selalu siapin seperti itu. Jangan langsung go 100%, rata kanan semua, rek yang ada. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi istilahnya dalam gaming for living juga ada DCA, ya. Dollar cost averaging-nya juga ada. Pelan-pelan di manajemen. Jadi nggak bisa langsung migrasi ke sana. Saya sarankan kalau ada teman-teman, kalau kalian memang mau langsung migrasi gaming for living, budget di bawah 3.000 USD, saya rasa belum bisa. Untuk living yang worth ya, misalnya untuk kalian bisa punya allowance hidup minimal $200 per bulan, saya rasa $200 per bulan kita udah bisa hidup layak lah ya, bisa makan, bisa punya otak. Di bawah 2.500 USD masih belum. Kalau kalian mampu apanya punya 2.500 segitu, bro? Liquidity awal untuk mulai. Kalau niatnya mau langsung gaming for living. Sementara kalau mau trade for living 2.500 menurut saya juga masih terlalu riskan ya, kecuali Anda jago banget. Not a good idea kayaknya juga enggak. Not a good idea. Tapi saya berani jamin kalau kalian memang gaming for living, punya liquidity di atas 2.500, kalau target kalian hanya $100 per bulan, itu masih bisa. Itu masih bisa tuh. Dalam kondisi yang sekarang gitu kan, itu masih bisa. Jadi kalian bisa punya gambaran kalau kalian memang misalnya mau mencari ROI ya, 2.500 kan, 100 per bulan, kalian bisa hitung-hitung sendiri lah. Itu bisa dapat, saya bilang, saya bisa jamin dapat meskipun kalian nggak jago-jago banget dibandingkan trading. Itu ngeri. Kalau trading ya kalian lose aja gitu kan. Sementara kalau main game NFT, kalian punya barangnya. Barangnya ini yang kalian gunakan secara
konsisten untuk masukkan keuntungan. Hari ini nggak untung banyak, masih ada besok. Kalau tradingnya mana? Hari ini loss, nggak bisa ngomong masih ada besok. Anda likuidasi. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi saya merasa gaming for living itu bukan degen ya. Gaming for living itu bukan berjudi. Jadi kalau ada yang berpikir gaming for living itu agak judi, saya bilang tidak berjudi. Justru menurut saya investmentnya lebih masuk akal daripada kalian trading sembarangan. Karena banyak orang lihat sekarang lagi PPKM, lagi lockdown di rumah semua, banyak yang tiba-tiba mendadak jago trading. Lihat influencer tiba-tiba beli saham semua. Kalian kenapa gitu kan? Padahal ada loh financial advisor yang udah bertahun-tahun nggak berani bikin status atau story beli saham ini segala macam. Nggak berani, gitu kan? Karena financial advice ya kan bahaya. Gitu. Betul. Nah, itu kan jangan diikutin yang seperti itu. Memang jauh lebih mending kalau kalian tertarik gaming for living yang NFT dan blockchain based. Kalau mau mulai dari kecil boleh, tapi saya sarankan memang mulai dari nol atau mental gratis itu bisa, tapi kalian akan lebih boros sebenarnya, lebih rugi di waktu. Rugi waktu, setuju. Rugi momentum. Kalau waktu yang kalian keluarkan memang sama gitu kan, kenapa nggak coba dimodalin aja dulu? Saya dulu mulai Splinterland, saya masih ingat betul itu nggak nyampe 300 USD, dan itu shitcoin yang saya jual ke sana. Shitcoin dijual gitu kan, ada terkumpul sekian, jadi. Dan hari ini gedenya hampir 30, enggak, itu hanya aset kartu saya aja 30.000 USD loh. 300 tadi, sekarang 30.000 USD. Itu belum termasuk penghasilan. Belum termasuk lens dan lain-lain ya? Belum termasuk lens dan yang lain-lain. Saya punya invest lagi lens dan yang lain, saya punya alliance, saya punya guild lagi. Guild itu aja udah lihat berapa duit isinya di dalam gitu kan, banyak. Hanya Splinterland saja, teman-teman kemarin ngelihat, saya ngasilin minimal itu sekitar $300 per hari. Splinterland doang gitu kan. Wow. Cukup gede ya. Sementara kalau misalnya aksi itu saya punya scholarship cukup banyak, puluhan. Jadi kalau ngitungnya saya bisa bikin akun baru itu tiap bulan minimal sekitar bisa sampai 5, bisa 6 terus bikin, jadi nyari scholarship baru, nyari teman yang mau main. Saya akan bantu orang setiap minggu ada. Jadi setiap minggu ada yang nanti datang ke rumah gitu, diajarin, kasih akun. Pindah sehingga dia jadi belajar tuh. Nah memang untuk selama masa PPKM ini sejak saya balik ke Medan ya, saya utamakan orang dekat dulu, kebetulan ada keluarga kan, saya utamakan dulu keluarga saya pasti dulu. Nanti kedepannya juga pasti akan ada yang lain. Saya kan nanti di Twitter kayak Splinterland, saya kan juga kasih scholarship nanti saya pilih dari orang-orang yang udah masuk tadi, saya lihat progresnya. Kenapa? Karena kalau lihat orang yang bisa main bagus di Splinterland, aksi itu kecil, gampang banget. Splinterland itu tingkat kerumitannya itu kompleks, dan kalau orang yang nyanggup nalarnya ke sana, saya rasa itu orangnya sudah cerdas. Untuk mainin yang lain tuh gampang. Jadi saya bisa pakai itu jadi gate misalnya untuk seleksi sebenarnya. Saya bisa pakai Splinterland itu jadi gate seleksi untuk milih nanti bibit-bibit yang bisa saya ajak, saya bantu untuk main di tempat lain yang lebih bagus. Sip. Jadi bisa nggak gaming for living ini mewujudkan impian kalian? Sangat bisa dong saya rasa ya. Ya kalau menurut kalian penghasilan ratusan juta per bulan itu udah termasuk, udah kalian golongkan kata sukses, berarti bisa. Itu yang sudah saya lewati sebenarnya. Bahkan saya targetnya lebih daripada itu. Saya masih jauh lebih tinggi lagi pemikiran saya. Saya kalau bisa ngalahin orang yang punya pabrik, biasanya bisa bilang. Mantap tuh. Saya bisa bilang, saya cuma main game doang. Kerjanya apa? Main game doang gitu loh. Main game doang gitu. Main game rame-rame sama teman-teman gitu kan. Jadi bukan berarti main gamenya grinding ya kan, 20 jam sehari. Waduh, itu gold farmer. Iya, kayaknya zaman Ragnarok banget tuh. Iya, itu gold farmer namanya. Jadi dia tuh gold digger lah. Dia jual lagi gold. Itu sama aja menukarkan waktu kalian dengan uang. Itu belum lain. Ya, kecuali mungkin di awal kalian mau jadikan itu anak tangga untuk nanti jadi lebih maju, ya silahkan. Tapi kayak tadi saya bilang, gaming for living itu worth untuk dicoba. Ya setidaknya dengan liquidity katakan di atas $200, kalian bisa sambilan. Misalnya masih mengerjakan freelance, masih ngerjain yang lain, jadi tinggal belajar money manajemennya aja. Mulai coba masuk di CA, mulai coba kayak yang di Splinterland itu kan ada sistem rent ya, sewa dulu kan. Betul. Yang pasti profit kalian main masih lebih untung daripada rentnya. Tujuannya adalah naik dulu ke atas. Kalau naik di atas reward lebih gede daripada kalian pakai modal sendiri belinya tapi masih main di bawah.
Jadi belum terlalu banyak hasilnya. Betul, Jadi betul. pemikirannya kayak tadi adalah waktu adalah modal kalian yang sebenarnya. Jadi dengan menggunakan waktu yang sama, mana lebih besar hasilnya? Ngerent atau Hmm, beli aja? Ternyata kalau rental lebih banyak. Nah, itu di hmm, Splinter Rent udah mikirin bagaimana ngebantu orang yang baru pemula. Nah, dari situ nanti siapin hasil supaya kalian bisa invest ke apa yang baru nanti datang. hmm. Tapi jangan buru-buru tertarik sama apapun yang nawarkan. Oh ini the next ini, the next ini. Jangan terlalu cepat. Nggak Setuju, ada setuju. salahnya kita menunggu konfirmasi, ya kan? Daripada menangkap pisau yang jatuh, Betul, catching falling knife, betul, betul. tunggu aja Setuju, konfirmasi. Kalau ada konfirmasi, meskipun kita kelewatan sekian persen, kita udah aman. Wah ini udah betul, terkonfirmasi, ini betul, developernya jelas, ini komunitasnya jelas, jadi betul. kita masuk. Ya kan daripada Hmm, kita pengen jadi OG, pengen itu resikonya terlalu besar. Kecuali betul, memang ya udah nggak ada kecuali-kecualinya. Saya nggak mau ngasih advice yang tidak baik. Karena betul, kayak betul. hari ini, sejujurnya saya dulu itu cukup degen. Artinya saya invest ke banyak game, mungkin puluhan. Tapi yang sukses berapa? Hitung jari. Baru dua kali ya, yang besar banget. Yang besar banget dua. Gitu. Artinya sebenarnya saya tembak semua. Hmm, Kalau ngerti sebenarnya saya tembak semua. oke, Dari oke. semua itu ternyata memang cuma ini Yang yang gede. jadi. Jadi bisa Oke, iya ini yang gede gitu dibayangin. Jadi semua hasil-hasil saya di kripto dulu mondar-mandir dari mana-mana dari koin token segala macam gitu kan masuk ke semua game. Ternyata dari itu hanya ini yang masuk sekarang. hmm. Nggak tahu besok ya. Besok juga masih ada lagi yang lain Iya, iya, iya. yang mau nunggu launching, yang segala macam. Saya tungguin aja. Jadi saya tidak begitu ngotot, saya tidak begitu mengharap ke satu tempat. Gitu. Jangan Mhm. seperti itu. Kalian nanti akan kecewa. Yang Betul, penting betul. apa yang ada hari ini kerjain aja dulu. Mhm. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, wah kalau habis ini langsung kemana nanti ya. Habis ini mau lompat kemana ya. Aduh, jangan begitulah. Apa Betul, yang ada betul. sekarang kerjain aja. Gitu. Betul, betul. Betul. Nah, teman-teman kalau memang pengen belajar banyak, kita ada komunitas di Discord. Teman-teman boleh masuk. Nanti Hmm. linknya saya masukkan ke Hmm. deskripsi. Nah, nanti Hmm. itu Discord yang kita buat, itu nanti let's say ada game lain yang menarik, kita buat lagi kategori baru. Jadi di satu room Ya, itu nanti bisa banyak gitu. Nah, jadi ya, Splinterland ini sendiri aja bro bisa hasilin angka yang lumayan, saya bilang gitu loh. ya, Eh, dengan kata lain sebenarnya gaming for living ini sangat possible banget. Cuman memang sangat. ceritanya harus konsisten gitu ya. Betul, betul. Setuju, setuju. Jadi seperti lebih yang lebih possible daripada trading for living. Buat setuju, orang yang bahkan percaya sama trading for living, ini lebih masuk akal, percayalah. setuju, setuju, Lebih masuk setuju. akal. Setuju. Karena trading for living hingga hari ini saya udah lebih dari 12 tahun trading dan investing. Saya masih bisa dihitung dengan jari teman-teman saya yang di circle saya yang benar-benar udah trading for living. Either dia jadi fund manager, uh, personal fund manager, Ya, atau dia trading untuk sendiri, atau dia tradingin duit keluarga, itu masih sedikit ya. banget gitu. Karena risknya sangat besar dan marketnya Risknya sangat besar. betul-betul. Betul. Oke, nah ceritanya nih, kemarinnya kan awalnya start dari ceritanya yang berhubungan dengan teknologi, kemudian masuk game. Dari mana bisa ketemu? Saya bisa ketemu nih aksi, ketemu sama Splinterlands atau ketemu sama game-game lain. Itu gimana bisa connect ke sana gitu loh? Karena kan awalnya dari World of Warcraft gitu loh, cuman dari Ya. sono gitu kan. Tapi akhirnya bisa ke sana gitu. Itu apakah ada komunitas tertentu kah atau ada kenalan dari luar negeri kah atau gimana? Saya sebenarnya orang yang cukup introvert ya. Artinya saya bahkan nggak punya circle dekat. Saya nggak punya tongkrongan untuk bisa nongkrong ke sana kemari. Karena memang Hmm. dasarnya emang nerd ya. Depan Hmm. laptop itu bisa sering lebih banyak. Tapi saya kan tadi bilang, saya bleeding edge. Artinya apapun yang baru saya tengok. Saya Ah, tertarik. Sama seperti Harry Potter bilang, I love magic. Gitu. I love technology. Saya selalu punya mata, punya telinga untuk besok muncul apa. Ini mau saya dengerin dulu. Saya cari tahu dulu. Oh, ini kayaknya kemarin udah ada yang pernah mau buat seperti ini deh. Nah, jadi saya tahu. Tuh. Jadi hmm. apapun itu besok yang booming, sebenarnya saya udah tahu duluan. Gitu. Saya udah dengar duluan. Jadi either Hmm. saya udah ada investment di sana atau saya kelewatan, missing out. Gitu. Tapi saya udah biasain diri saya untuk nggak FOMO gitu ya. Ya, nggak semua memang kita bisa lihat, nggak semua kita bisa ada di Betul, sana. betul. Betul. Dan kalau kita berharap untuk jadi omnipresent itu sebuah usaha yang melelahkan. Tuh.
kita harus bisa konten dengan apa yang kita punya sekarang. Kita setiap manusia hanya punya 24 jam sehari. Setuju. Dalam 24 jam sehari itu kita harus punya waktu untuk ngurus diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang kita cinta. Baru selanjutnya kerjaan. Betul. Jangan dibalik. Betul. Soalnya kita hidup masih sama orang lain di sini. Itu kan bukan langsung digital. Betul. Meski saya kasih tahu teman-teman sekarang, ada satu hal besar, one big thing that gonna happen. Ya mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan. Tapi hari ini saya akan kasih tahu kalian itu apa. Namanya adalah metaverse. Metaverse. Jadi metaverse itu sebuah universe yang mungkin menyatukan dunia nyata dengan dunia digital. Oke, menarik. Axie Infinity punya tujuan itu. Mereka bukan mau menciptakan sebuah game. Mereka mau menciptakan sebuah digital nation. Kalian bisa lihat itu di dalam websitenya. Digital nation. Artinya mereka pengen orang untuk berkumpul di sana, ngobrol di sana, punya kehidupan di sana, bekerja di sana, trading di sana. They want it to be people's life. Nah selanjutnya, misalnya kayak Splinterlands juga sama, udah ada landnya. Di sana kita bisa berpolitik nantinya, artinya beraliansi. Bisa punya produksi, punya pabrik. Saya punya banyak land tanah, itu kan saya udah punya rencana mau produksi apa. Lalu nanti pabriknya mempekerjakan siapa, menjualnya kemana. Itu udah harus ada. Jadi itu, ngapain saya punya pabrik di luar? Kalau gitu beli tanahnya udah ada tanah di sini kan gitu. Betul. Itu awalnya dari dunia game. Nah, hari ini orang-orang yang bergerak ke metaverse adalah Jack Dorsey yang punya Twitter. Yes. Lalu ada Mark Zuckerberg. Yes. Mark Zuckerberg sudah bersabda dia mau bikin metaverse. Berarti itu akan datang ke dunia hanya dalam 1-2 tahun ke depan. Metaverse Mark Zuckerberg melibatkan yang namanya VR. Betul. Kalau teman-teman pernah nonton film Ready Player One, itu nggak butuh 10 tahun lagi untuk hadir di dunianya. Setuju. Nah, teman-teman lihat satu lagi adalah, saya lupa tadi bilang, saya juga ada investasi itu, Sandbox. The Sandbox, itu adalah salah satu game blockchain, NFT, tapi dia adalah sebuah sandbox-nya. Dia bukan gamenya, dia sandbox-nya. Jadi orang-orang bisa bangun game, bisa bangun apa aja di situ, toko, digital gallery, NFT gallery, mereka bisa buat di situ. Itu sandbox-nya. Nanti setelah itu orang bisa main. The Walking Dead baru bikin di dalam sandbox. Oke. Berarti ada game yang dibangun sana. Nah, metaverse-nya itu di dalam sandbox kita bikin avatar kita, karakter kita. Karakter kita bisa hidup seperti dunia di sana, punya identitas di sana, bisa masuk ke berbagai game, mau kasino, mau kerjaan, atau apa di situ. Mereka mau ciptakan itu, kalau misalnya nanti ada freelance, mau cari kerja, desain digital, desain ini segala macam, pakai sandbox tadi. Kamu masuk dalam karakter kamu, menghadiri konferensi, menghadiri sekolah, menghadiri kelas, kamu pakai metaverse. Kamu tidak lagi datang di dunia nyata. Wah, ngerti kenapa Mark Zuckerberg tertarik sama itu? Kamu bisa masuk sekolah, nanti tidak perlu datang keluar, kamu pakai VR, kamu jalan di dunia digital, masuk ke sekolah. Gurumu di situ, teman sekolahmu juga di situ, kamu belajar di situ. Kamu tidak perlu keluar rumah untuk belajar. That's it, metaverse. Oke. Berarti sangat dekat dengan game kan? Dekat banget. Jadi istilahnya kita seperti masuk di dalam gamenya itu sendiri. Jadi kayak hidup di dalam gamenya itu. Oke, sangat menarik. Kita nggak akan sebut itu game nanti. Betul. Kita akan sebut tadi. Itu nanti. Iya, metaverse tadi. Jadi zaman dulu, 10 tahun yang lalu, kami para gamers itu punya lelucon. Lelucon buat orang-orang yang di game itu dewa banget kita bilang. Kenapa dia dewa banget? Karena dia no life. Iya. No lifers. Jadi kalau dia ditanya, dia bercanda. Real life, what kind of server is that? I never heard that server. Kenapa? Karena dia menghabiskan hidupnya lebih lama di dalam server game dibandingkan server kehidupan nyata. Waduh. Jadi real life atau kehidupan nyata itu server lain bagi dia. Sehingga sulit. Jadi ini benaran. Ini udah jadi sebuah disorder psychology ya. Jadi psychology disorder ini di mana sulit membedakan kehidupan nyata dengan kehidupan digital dia tadi. Dia merasa kehidupan dia yang sebenarnya ada di dalam game tadi, dalam kehidupan digital. Dunia nyata itu hanya server lain. Di mana dia di situ newbie, di mana dia di server lain itu noob, bukan siapa-siapa. Tapi di game tadi dia
powerful. Dewa, dewa. Iya, zaman dulu nih kita sebut penyakit. Hari ini nih mau dikerjain. Jadi masa depannya dunia, metaverse. Bayangkan, dengan kondisi cara yang tadi ya, apa yang bisa terjadi kalau metaverse sudah terwujud? Nggak ada kecelakaan lalu lintas. Betul-betul. Presiden kalau bikin meeting nggak perlu takut ditembak. Setuju. Di dalam metaverse gitu loh. Tidak perlu gitu loh. Kalian mau belanja shopping, kalian datang ke metaverse pakai cara kalian. Pilih barangnya. Pakai VR kan? Bisa lihat lagi 360 lagi bentuknya kayak apa. Udah order, dikirim ke rumah kalian. Kalian tidak perlu jauh-jauh datang kemana-mana. That's life, new life, new kind of life. Jadi kalau teman-teman yang udah mulai gaming for living yang dari NFT sekarang, masa depan metaverse nanti, kalian bisa jadi orang-orang pertama, early adopters. We're living a bleeding edge technology. Kita hidup di dunia di mana orang-orang yang paling cepat mengadopsi sesuatu yang baru, itu jadi orang yang mendadak sukses. Meta Coven, itu orang India. Wah, itu gila. Itu salah satu early adopternya Bitcoin. Dan itu nasib kan kalau bagi banyak orang. Sama seperti saya dulu. Nasib. Dimana saya ketemu Bitcoin dulu pertama kali dan tahu Bitcoin itu nasib. Saya bahkan tadinya males juga makanya. Karena bagi kami dulu lebih berharga Liberty Reserve, PayPal. Setuju. Tapi ini malah nawarin Bitcoin. Ya udahlah, coba aja. Akhirnya tahu. Nah, jadi teman-teman yang kalau udah masuk dunia NFT, blockchain base, bagi kalian metaverse itu nanti adalah sesuatu yang dekat. Mungkin kalian jadi adopter pertama. Dan kalau kalian jadi adopter pertama, kan sudah bagus masa depan. Bisa ngubah kehidupan. Setuju. Life changing. Setuju. Nah, jadi kalau ada nih orang-orang yang tiba-tiba mau, bro, pengen dong, gua pengen gaming for living. Tapi sekarang kan istilahnya gua lagi gawe nih, masih karyawan swasta misalnya. Nah, kira-kira nih tipsnya seperti apa dulu? Jadi kan nggak mungkin ya udah deh aku resign langsung gaming for living, itu kan terlalu risky. Gila itu kan. Jangan. Itu bisa dibilang gila, apalagi yang udah berkeluarga. Nah, kira-kira stepnya yang baby stepnya apa nih? Supaya bisa kesana. Justru kalau kalian sudah punya pekerjaan tetap, itu yang paling mudah untuk jadi gaming for living. Karena kalian sudah punya yang namanya disiplin.